Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita keberkahan. Allah berikan kepada kita inayah dan hidayah. Bahkan Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka saat ini kita akan bicara kaitannya dengan nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nuzulul Quran adalah turunnya firman Allah atau turunnya Al-Quran. Maka untuk itu kita sudah maklum bersama bahwa yang pertama turun wahyu Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita maknai, banyak hal yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pasti Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Maka apa hikmah dari turunnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril? Yang pertama, tentunya Al-Quran Allah turunkan kepada kita semuanya adalah sebagai satu komunikasi Allah kepada kita sebagai umat muslim. Yang kedua, hikmah dari nuzul Quran adalah satu perintah Allah yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu pula Allah menurunkan Al-Quran sebagai satu media, sebagai satu sarana, sebagai satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat manusia termulia di dunia ini menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita, bahkan kita sebagai umat muslim harus mempedomani Al-Quran dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensupport kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mempelajari Al-Quran menjadi satu hal yang wajib bagi kita sebagai umat muslim, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa yang ada dalam Al-Quran, yuk kita ikuti, kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang oleh Allah melalui Al-Quran, yuk kita tinggalkan. Karena target kita, cita-cita kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di saat Allah menurunkan Al-Quran, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bertahanus, sedang menyendiri di Gua Hira. Allah datang dengan membawa kabar gembira. Allah mengangkat Rasulullah sebagai nabi dan rasul, dan sekaligus Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita sebagai umat manusia yang mempunyai nabi dan rasul termulia, terbaik. Bahkan dari 124.000, Rasulullah adalah menjadi manusia yang terbaik di antara para nabi dan rasul. Maka mari pedomani Al-Quran, kita ikuti apa yang ada dalam Al-Quran, dan kita jauhi apa yang dilarang dalam Al-Quran melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat ini dalam kondisi Allah memberikan ujian cobaan kepada kita dengan wabah COVID-19 atau Corona, kita banyak berada di rumah. Diibaratkan Rasulullah sedang menyendiri. Kita diperintahkan oleh Allah melalui wabah ini, bisa jadi ini adalah hikmah bahwa kita banyak berada di rumah,
Untuk apa? Hikmahnya mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, kemudian menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orang yang dekat kepada Allah, orang yang mengikuti perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, pasti akan menjadi manusia yang mulia. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi manusia yang taat ibadah kepada Allah. Apa yang dalam Al-Quran kita ikuti dan apa yang dilarang dalam Al-Quran kita jauhi. Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita kebaikan, Allah berikan kepada kita karunia, keimanan yang kuat bahwa Al-Quran betul-betul menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita. Yuk kita ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya nuzul Quran ini Allah berikan hikmah kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk semakin taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi manusia yang muslim secara kafah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.